Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya yang telah diberikannya kepada kita semua. Selawat beserta salam mari kita hadiahkan buat Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta istri-istri beliau, para sahabat, serta ahli bait beliau dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Tema yang akan saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini adalah bagaimana memperkuat keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kita semua sudah mengetahui bahwasanya iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Bisa bertambah dengan ketaatan dan bisa berkurang karena adanya maksiat yang kita lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ulama mengatakan al-imanu yazidu wa yanqus. Bahwasanya iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang, bisa naik dan bisa turun. Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Dia bisa bertambah kalau kita mengerjakan ketaatan, amal saleh dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bisa berkurang apabila kita melakukan maksiat, melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertambah dan berkurangnya iman seseorang bisa terjadi dalam waktu yang sangat cepat. Tadinya seseorang adalah orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tiba-tiba dia menjadi hamba yang berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya ketaatan dan maksiat itu pertama kali lahir dari dorongan hati manusia. Apabila hati manusia cenderung kepada ketaatan, maka dia menjadi hamba yang selalu menjaga ibadahnya dan amal taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apabila hati manusia sering dimasuki oleh godaan-godaan lain seperti godaan setan, godaan hawa nafsu, maka dia akan cenderung kepada maksiat. Oleh karenanya hati dalam bahasa Arab disebut hati karena dia sangat cepat mengalami perubahan. Innama sumiyal qalbu litaqallubihi. Sesungguhnya hati atau al-qalbu disebut dengan al-qalbu karena mudahnya dia berbolak-balik dari ketaatan kepada maksiat, dari amal saleh kepada amal yang tidak saleh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas bagaimana kita memperkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya saya akan membahas tentang apa tanda-tanda lemahnya iman kita. Sehingga ketika kita mengetahui bahwa iman kita sudah melemah, maka kita berusaha untuk memperkuatnya dengan melakukan ibadah-ibadah yang nanti akan saya bicarakan. Di antara tanda-tanda lemahnya iman seseorang adalah ketika dia membaca Al-Quran, hatinya tidak tersentuh dengan ayat-ayat yang dibacanya. Atau ketika dia mendengar seseorang membacakan Al-Quran di hadapannya, hatinya tidak tersentuh sama sekali. Bagi dia antara bacaan Al-Quran dengan bacaan Quran sama saja. Tidak ada pengaruh apa-apa di dalam dirinya. Orang mukmin yang sejati adalah orang mukmin yang ketika ayat-ayat Al-Quran dibacakan di hadapannya, dia merasa tersentuh, timbul rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, timbul rasa takut akan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum." Sesungguhnya orang-orang yang benar-benar beriman adalah orang-orang yang ketika ayat-ayat Al-Quran dibacakan di hadapannya, ketika ayat-ayat Allah dibacakan di hadapannya, maka hati mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka berupaya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala agar terhindar dari murka dan siksa Allah Subhanahu wa taala. Ini tanda lemahnya iman yang pertama, yaitu tidak tersentuhnya hati ketika membacakan Al-Quran. Kenapa hati seseorang tidak tersentuh tatkala Al-Quran dibacakan di hadapannya? Bisa jadi karena dia memang tidak mengerti, tidak memahami apa kandungan dari ayat yang dibacanya. Bisa juga karena dia terlalu banyak melakukan dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena semakin banyak dosa yang dilakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka akan semakin menjauhkan seseorang dari kecintaan kepada Al-Quranul Karim dan kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman,
kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak, sesungguhnya perbuatan-perbuatan dosa yang mereka lakukan telah menutupi hati mereka untuk tunduk dan patuh ketika ayat-ayat Al-Quran dibacakan di hadapannya. Tanda lemahnya iman yang kedua adalah apabila kita hanya berlomba-lomba di dalam urusan dunia. Apabila kita hanya berlomba-lomba dalam urusan dunia, dalam mencari kekayaan dunia, dalam mencari kehidupan dan kesenangan duniawi saja, maka ini menandakan bahwasanya iman kita telah melemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama, at-tanaffus fil umurid dunyawiyah, bahwa bersaing, berlomba-lomba, berpacu dalam urusan dunia, ini merupakan tanda lemahnya iman seseorang. Dan tidak bersaing dalam urusan akhirat, dalam urusan amal ibadah, tidak bersaing sama sekali dengan orang lain. Ketika ada tetangga kita membeli handphone misalnya, kita juga berupaya untuk membelinya. Ketika ada orang membeli rumah yang baru, kita berupaya untuk membelinya bagaimanapun caranya. Mungkin dengan berhutang, mungkin dengan mencari pinjaman yang ribawi, ya, mungkin dengan pinjam ke sana ke sini dan seterusnya, mungkin dengan menempuh cara yang haram dan seterusnya. Ya, hanya untuk mendapatkan sesuatu yang duniawi, ya, agar kita dapat bersaing dengan orang lain. Ini menandakan bahwasanya iman kita lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebaliknya, dia tidak bersaing dalam urusan akhirat, dalam urusan amal saleh. Ketika dia melihat orang mengerjakan salat sunat, dia tidak tertarik untuk ikut mengerjakan salat sunat. Ketika dia melihat saudaranya atau temannya mengerjakan ibadah puasa sunnah misalnya, dia tidak tertarik untuk mengerjakannya. Malah dianggapnya itu suatu ibadah yang tidak teramat penting baginya. Ketika orang hanya bersaing dalam urusan dunia dan tidak bersaing dalam urusan akhirat, ini menandakan bahwasanya iman di dalam hatinya sudah mulai berkurang. Kemudian di antara tanda lemahnya iman seseorang yang ketiga adalah ketika dia kehilangan sesuatu yang duniawi, dia sangat sedih. Tetapi ketika dia ketinggalan untuk mengerjakan suatu ibadah, dia tidak merasa sedih sama sekali. Misalnya dia kehilangan uang 100.000 misalnya, dia sangat sedih. Ya, hari tersebut, hari kehilangan uang itu dilewati dengan rasa sedih, ya, rasa gelisah. Ya, dia membayangkan betapa banyak benda yang bisa dibeli dengan uang 100.000. Dia gelisah, dia cerita ke sana ke sini, dia ceritakan ke temannya bahwa dia kehilangan uang. Tetapi ketika dia ketinggalan melakukan suatu ibadah yang memiliki keutamaan yang sangat besar, dia merasa hal tersebut adalah suatu hal yang biasa. Dia tidak merasa rugi, dia tidak merasa ada sesuatu yang kurang dalam dirinya. Misalnya ketika dia ketinggalan mengerjakan salat sunnah subuh, ya, dia merasa hal tersebut adalah hal biasa, paling-paling hanya kehilangan pahala saja. Padahal Rasulullah SAW telah bersabda, raka'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat fajar lebih baik dari dunia dan seisinya. 2 rakaat salat fajar tidak lebih baik dari 100.000, dari 1 juta, dari 1 miliar misalnya. Tetapi 2 rakaat salat fajar lebih baik dari dunia dan seisinya. Maka ketika kita hanya bersedih ketika kita luput dari dunia dan tidak bersedih ketika kita ketinggalan suatu ibadah yang dianjurkan untuk dikerjakan, maka ini menandakan bahwasanya hati kita, iman kita telah berkurang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tanda lemahnya iman yang keempat adalah ketika membicarakan dunia, hatinya sangat bersemangat, ya, berkobar-kobar, ya. Dan ketika membicarakan tentang akhirat, dia tidak tertarik, dia lemah, dia loyo dan seterusnya. Ini menandakan iman telah berkurang. Sehingga kata para ulama bahwasanya hati itu hanya tertarik untuk menyebutkan apa yang dia cintai. Innamal qalbu la yanshatu illa 'inda zikril mahbub. Sesungguhnya hati itu tidak bersemangat kecuali ketika menyebut apa yang dia cintai. Orang yang cinta dunia, dia akan bersemangat ketika dunia dibahas di hadapannya. Orang yang cinta kepada harta benda, ketika membicarakan harta benda, dialah orang yang paling bersemangat dan seterusnya. Ketika hal ini kita rasakan, ketika kita hanya bersemangat untuk urusan dunia dan lemah semangat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ibadah tersebut merupakan bekal kita di kehidupan akhirat nanti,
Ini menandakan bahwasanya iman kita telah melemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mengetahui tanda-tanda lemahnya iman di dalam hati kita, maka kita perlu mengetahui bagaimana cara memperkuat keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman yang kuat inilah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iman yang tidak mudah digoyahkan oleh godaan apapun, godaan dari setan, godaan dari manusia, godaan dari tukang maksiat dan seterusnya. Di antara cara memperkuat keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah al-muhafazatu 'ala salawatil khamsi, yaitu menjaga pelaksanaan salat yang 5 waktu. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hafizu 'ala salawati was salatil wusta." Jagalah oleh kalian salat dan jagalah oleh kalian salat yang pertengahan, yaitu salat asar. Maka untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka salat 5 waktu ini tidak boleh kita tinggalkan sama sekali. Dalam keadaan apapun, dalam keadaan sehat atau dalam keadaan sakit, dalam keadaan senang atau dalam keadaan susah, dalam keadaan menetap atau dalam keadaan bepergian. Siapapun kita, selama kita adalah orang yang telah balik dan berakal, orang yang telah mukallaf, maka kita berkewajiban untuk melaksanakan salat 5 waktu ini. Tidak boleh ditinggalkan sama sekali. Tidak boleh diabaikan sama sekali. Tidak boleh ditelantarkan sama sekali salat yang 5 waktu ini. Karena ini merupakan rukun Islam yang kedua setelah syahadatain. Selama akal kita masih ada, kita wajib mengerjakan salat 5 waktu ini. Baik dengan cara berdiri ketika kita tidak mengalami apapun, atau dalam keadaan duduk kita laksanakan ketika kita mengalami suatu penyakit, atau dalam keadaan berbaring, atau dalam keadaan telentang sekalipun. Yang jelas bahwasanya salat 5 waktu ini wajib untuk kita kerjakan. Kemudian amal ibadah lain yang bisa memperkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah tilawatul Quran, yaitu membaca Al-Quran. Maka jangan pernah kita ketinggalan dalam satu hari untuk membaca Al-Quran, meskipun sehalaman, meskipun 2 halaman. Jangan pernah ada hari di mana kita tidak membaca Al-Quranul Karim. Mesti ada Al-Quran yang kita baca. Kalau dapat membaca 1 juz per hari, ini adalah suatu amal ibadah yang luar biasa. Karena sebagaimana yang kita telah maklumi, bahwasanya Al-Quran dibagi menjadi 30 juz adalah supaya bisa kita baca dalam 30 hari, sebagaimana hitungan hari dalam sebulan. Yang jelas kita harus membaca Al-Quran setiap hari. Lazimkan diri kita, biasakan diri kita untuk membaca Al-Quran dalam setiap hari. Satu halaman, 2 halaman, 3 halaman dan seterusnya. Dan hendaklah kita masing-masing mempunyai wirid, mempunyai waktu tertentu yang kita gunakan untuk membaca Al-Quran. Karena ini merupakan cara untuk memperkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amal lain yang bisa kita kerjakan untuk memperkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah qiyamul lail, yaitu mengerjakan salat malam. Mengerjakan salat malam merupakan satu ibadah yang sangat utama, yang sangat agung kedudukannya dalam agama kita. Kita akan merasakan iman yang kuat tatkala kita membiasakan, melazimkan diri kita mengerjakan salat malam ini, qiyamul lail. Dan Rasulullah SAW tidak pernah mengerjakan salat malam lebih dari 11 rakaat. Maka Rasulullah SAW yazidu fi Ramadan wala fi ghairi Ramadan min 11 rakaatan. Tidak pernah Rasulullah SAW, kata Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin, tidak pernah Rasulullah SAW mengerjakan salat malam lebih dari 11 rakaat. 8 rakaat salat sunnah yang 2 rakaat dan 3 rakaatnya adalah salat witir. Maka kerjakanlah qiyamul lail ini. Biasakan diri kita. Bahkan terkadang kita perlu memaksa diri kita untuk melaksanakannya. Bangunlah sebelum subuh, 1 jam sebelum salat subuh, dan kerjakanlah salat ini. Dan tidak perlu membaca ayat-ayat yang panjang. Ayat-ayat yang pendek cukup untuk kita baca. Karena ada orang beralasan, saya ingin mengerjakan qiyamul lail, tapi saya tidak menghafal banyak ayat-ayat Al-Quran. Dengan ayat-ayat yang pendek yang kita baca, ini sudah dianggap cukup. Kita bisa membaca surah An-Nas, surah Al-Falaq, surah Al-Ikhlas, surah Al-Kafirun, surah Al-Asr dan seterusnya. Dengan qiyamul lail ini, maka iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan meningkat, dan itu akan kita rasakan tatkala kita membiasakan diri kita mengerjakan qiyamul lail ini. Kemudian di antara amal yang bisa memperkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan mengeluarkan sedekah. Sedekah yang kita keluarkan, yang kita berikan kepada orang-orang yang membutuhkan, merupakan suatu
ibadah, suatu amal saleh yang bisa memperteguh keimanan kita, memperkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka lazimkanlah diri kita untuk bersedekah, untuk memberi. Allah Subhanahu wa taala tidak menilai berapa banyak sedekah yang kita berikan. Allah tidak menilai nominalnya, menilai kuantitasnya, jumlahnya. Yang Allah ingin lihat adalah bahwasanya tangan kita yang senantiasa menerima nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin tangan tersebut juga memberi kepada orang-orang lain yang membutuhkan, al-muhtajin minal fuqara wal masakin, dari kalangan orang-orang fakir dan kalangan orang-orang miskin. Berikanlah sedekah kepada orang tersebut. Dan yang lebih utama di antara sedekah yang utama adalah memberikan makanan. Apalagi di zaman sekarang, zaman serba sulit. Apabila kita memiliki suatu kelebihan harta, kelebihan makanan di rumah kita, maka berikanlah sebagai sedekah kepada orang-orang yang membutuhkan. Kita akan rasakan bahwa tatkala kita memberi kepada orang yang membutuhkan, di saat itu iman kita meningkat, jauh lebih meningkat daripada sebelumnya. Kemudian di antara amal yang bisa memperteguh dan memperkuat iman kita adalah berbakti kepada kedua orang tua kita. Senantiasa tawadhu di hadapan orang tua kita. Senantiasa menjaga ucapan, menjaga perkataan. Kalau orang tua kita dalam kesulitan, kita senantiasa membantu. Kita memberikan nafkah, biaya kepada kedua orang tua kita. Kita peduli dengan orang tua kita. Ya, terlebih lagi apabila ibu dan bapak kita sudah berusia lanjut, di saat mereka memerlukan perhatian kita, maka kita sebagai anak tidak boleh mengabaikan kedua orang tua kita. Kita tidak boleh cuek terhadap kedua orang tua kita. Harus memberikan perhatian, karena ini akan memperteguh keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jaga ucapan kita di hadapan kedua orang tua kita. Taati perintahnya ketika perintahnya tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Doakan kedua orang tua kita. Bantu kedua orang tua kita. Dan jangan membuat hati kedua orang tua kita sedih dengan suatu perbuatan yang kita lakukan. Seterusnya yang keenam, untuk memperkuat keimanan kita, kita hendaknya berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ada zikir-zikir yang muqayyad, zikir-zikir yang telah ditentukan waktu dan jumlahnya, seperti zikir-zikir setelah salat. Setelah salat kita membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Ini zikir muqayyad atau zikir-zikir yang bentuknya mutlak, yang dianjurkan untuk dibaca kapan saja dan di mana saja. Ada zikir ketika kita hendak masuk masjid, ketika kita keluar dari masjid, ketika kita masuk ke dalam kamar kecil, ketika keluar dari kamar kecil, dan seterusnya, ketika kita masuk rumah, ketika kita keluar rumah. Dan waktu kita hendaklah kita habiskan dengan berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita habiskan waktu kita dalam hal-hal yang tidak bermanfaat, karena kehidupan kita yang sangat singkat ini akan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika kita gunakan untuk beribadah kepadanya. Dalam perjalanan dari rumah ke tempat kita kerja, makan waktu 30 menit, maka gunakan kesempatan tersebut untuk berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, membaca kalimat-kalimat thayyibah sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memperkuat keimanan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengokohkan kita di atas iman, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita di atas iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan materinya sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.